Saya akan menjelaskan tentang penyajian berita. Secara umum, berita bisa disajikan dalam bentuk berikut. 1. Straight news atau berita langsung, yaitu sebagaimana dilihat dan didengar saat kejadian. Contohnya, berita kecelakaan yang baru terjadi karena berita itu dapat dilihat dan didengar langsung, yang bisa ditanyakan wartawan kepada saksi mata pada kejadian saat itu. Kedua, interpretative news atau berita berinterpretasi, yaitu dengan menampilkan interpretasi penulis terhadap fakta agar khalayak bisa memahami fakta dengan mudah. Seperti contoh berita, masih banyaknya pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi atau sarjana di daerah istimewa Yogyakarta diakibatkan karena minimnya pilihan bekerja di daerah istimewa Yogyakarta dan tidak semua sarjana menyukai. Ketiga, deep news atau berita mendalam, yaitu menyajikan berita secara komprehensif dengan memasukkan fakta lain yang relevan dengan topik pemberitaan. Biasanya berita ini diambil dari narasumber yang merupakan figur masyarakat seperti para ahli, cendekiawan, profesor, atau pejabat terutama yang berhubungan dengan suatu masalah atau peristiwa yang sedang dibahas. Selanjutnya ada teknik penulisan. Yang pertama ada teknik penulisan straight news. Straight news itu merupakan berita yang sangat terikat dengan waktu, jadi aktualisasinya cepat basi. Maka dari itu, straight news harus sesegera mungkin disampaikan kepada khalayak. Lalu, straight news selalu ditulis dalam bentuk piramida terbalik. Jadi, piramida yang paling atas itu bagian yang paling penting, sedangkan piramida yang di bawah-bawahnya hanya isi dari piramida yang paling atas. Jadi, piramida yang di bawahnya itu untuk menguraikan piramida yang paling atas. Selanjutnya ada teknik penulisan interpretative news, yaitu berita yang berdasarkan hasil penelitian atau pendapat para wartawan. Berita ini adalah berita langsung yang ditambahkan dengan berbagai informasi yang mendukung isu tersebut. Misalnya berita mengenai banjir yang dilengkapi oleh komentar dari pakar lingkungan atau masyarakat. Selanjutnya ada teknik penulisan deep news. Berita ini merupakan berita yang membahas secara berakar atau lebih lengkap daripada straight news. Berita mendalam dikembangkan dengan menggali fakta dan menggunakan unsur why dan how. Biasanya berita ini menjelaskan mengapa berita ini bisa terjadi, bagaimana terjadinya, dan apa sih yang harus dilakukan. Deep news juga merupakan berita lama yang masih perlu dikembangkan atau belum selesai. Jadi berita ini itu harus ditindaklanjuti. Selanjutnya ada guna struktur piramida terbalik, yaitu memudahkan redaksi dalam layout berita pada media massa. Bila halaman tidak cukup untuk memuat seluruh isi berita, maka kita dapat langsung memotong bagian bawah berita tanpa harus merombak seluruh bagian berita. Jadi dalam layout ini kita bisa ngambil inti dari berita-beritanya aja, nggak semua kita masukin karena untuk memenuhi ketentuan dari halaman beritanya tersebut. Selanjutnya yaitu membantu pembaca agar cepat memahami isi berita tersebut. Bagi pembaca yang sibuk dan tidak sempat membaca seluruh isi berita, maka cukup dengan membaca alinea pertama saja sudah dapat memahami isi beritanya. Juga ada judul berita. Judul berita merupakan gambaran dari isi berita yang ada di bawah judul tersebut. Maka judul ditulis setelah seluruh berita selesai ditulis. Syarat judul berita yaitu yang pertama ada judul berita tidak boleh berbeda dari isi berita, biasanya diambil dari inti beritanya. Terus yang kedua ada judul berita ditulis secara singkat, jelas, padat, dan menarik. Jadi untuk menarik para pembaca agar membaca berita tersebut. Nah, ini adalah gambar susunan berita yang sudah dijelaskan oleh Shani tadi. Biasanya juga disebut dengan piramida terbalik. Susunan berita ini terdiri dari judul, deadline atau tempat tanggal penulisan berita, lead atau inti berita,
dan bodi berita. Piramida terbalik ini ada berisi yang terpenting, penting, dan kurang penting. Deadline atau baris tanggal merupakan keterangan tentang tempat dan tanggal penulisan. Misalnya seperti Bekasi, 14 Oktober 2022. Namun sekarang banyak sekali dari koran-koran yang hanya menulis tempatnya saja karena tanggalnya sudah tertera dalam isi berita tersebut. Syarat deadline juga yaitu harus ditulis secara jujur sesuai dengan tempat dan tanggal berita. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada lead atau teras berita. Lead itu paragraf pembuka dari sebuah berita. Biasanya ini berisi tentang inti dari berita tersebut. Bagian ini itu bagian yang paling sulit dalam penulisan berita. Karena kita harus membuat pembaca itu tuh bakal biar bertahan membaca terus gitu lah. Jadi kayak kalau misalnya bagian leadnya ini atau inti beritanya ini aja sudah membosankan atau tidak menarik, mungkin minat baca dari pembacanya yang tadinya sebelumnya mau membaca ini bisa berkurang atau jadi kayak udah deh nggak jadi baca, kayak nggak penting banget atau apapun itu. Jadi lead ini juga bisa ditulis secara formal, itu bisa pakai 5W1H, bisa juga informal, tidak memuat lengkap unsur 5W1H. Lead ini juga ditulis ada syaratnya. Yang pertama itu bagian paling penting atau menarik. Yang tadi saya sudah bilang harus menarik, terus kalau nggak menarik itu kenapa gitu kan. Yang kedua itu harus akurat, singkat, dan padat. Yang ketiga itu mudah dipahami. Nah gitu. Terus ada cara penulisan lead. Yang pertama itu pilih fakta, lalu urutkan mulai dari fakta paling penting atau yang paling menarik hingga kurang penting. Yang kedua itu tulislah lead mulai dari unsur 5W1H atau dari yang paling penting dan dari menarik. Jadi yaitu tadi, untuk menimbulkan minat baca dari pembaca, kita harus membuat lead dalam paragraf pertama ini semenarik mungkin, sejelas mungkin. Terus biasanya lead mulai dari unsur what, apa. Namun kalau tentang orang penting biasanya dimulai dari unsur who, siapa. Yang terakhir ini lead bisa juga dimulai dari unsur where, when, why, atau how. Ya 5W1H tadi. Jika memang unsur itu merupakan bagian paling penting dari fakta tersebut. Jadi 5W1H ini dikondisikan lagi dengan berita yang ingin dibacakan. Jelaskan tentang pengertian feature news. Secara bahasa, feature diterjemahkan dengan karangan khas dalam tanda kutip KBBI, yaitu karangan tentang sesuatu yang tidak memberikan berita faktual, tetapi ditulis dengan gaya menarik dan terperinci. Feature dalam bahasa Inggris artinya menonjolkan atau mengutamakan. Kamus Google mengartikannya sebagai artikel, surat kabar, atau majalah, atau program siaran yang ditunjukkan untuk pengobatan topik tertentu, biasanya panjang lebar. Pengertian praktisnya, feature adalah karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan gaya bahasa sastra, bercerita atau bertutur storytelling, layaknya menulis cerpen atau novel. Feature juga merujuk pada informasi radio atau televisi yang disampaikan layaknya drama atau sandiwara radio. Namun, kisahnya nyata atau benar-benar terjadi, dalam tanda kurung faktual. Opini yang disisipkannya pun berdasarkan fakta. Dalam buku jurnalistik praktis, saya mengatakan para ahli jurnalistik belum menemukan kesepakatan soal batasan pengertian atau definisi feature. Masing-masing ahli memberikan rumusan sendiri tentang feature. Jadi, tidak ada rumusan tunggal tentang pengertian feature. Yang jelas, feature adalah sebuah tulisan jurnalistik, namun tidak selalu harus mengikuti rumus klasik, yaitu 5W plus 1H, dan bisa dibedakan dengan berita, artikel, atau opini. Analisis berita, kita punya kisah atas fakta-fakta telanjang, kata William L. Rivers, tahun 1967, dan itu kita sebutkan sebagai berita. Di samping berita, lanjut Rivers, kita jumpai lagi tajuk rencana, kolom, dan tinjauan, yang kita sebutkan artikel atau opinion piece.
Sisanya yang terdapat dalam lembaran surat kabar itulah yang disebutkan karangan khas dalam tanda kurung feature. Di sini ada unsur-unsur feature. Yang pertama itu adalah fakta, berdasarkan peristiwa atau kejadian nyata. Yang kedua itu opini, pendapat atau perspektif penulis berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah human interest, hal yang menggugah emosi atau ketertarikan manusiawi, menyedihkan, menjengkelkan, ataupun lucu. Yang keempat, yang terakhir itu sastra, menggunakan gaya bahasa atau cara penulisan sastra khususnya cerpen, novel, bahkan puisi. Dalam hal pemilihan kata, berwarna kata-kata yang indah atau kata-kata yang menggugah. Ada karakteristik feature. Sifat tulisan feature lebih menghibur dan menjelaskan masalah daripada sekedar menginformasikan. Feature dapat berisi hal-hal yang mungkin disebabkan oleh news dan relatif tidak pernah basi. Beberapa ciri feature antara lain yang pertama itu mengandung segi human interest, yakni memberikan penekanan pada fakta-fakta yang dianggap mampu menggugah emosi, menghibur, memunculkan empati dan keharuan. Yang kedua, mengandung unsur sastra, yakni ditulis dengan cara atau gaya menulis fiksi, namun tetap informatif dan faktual. Seorang penulis feature harus memiliki ketajaman dalam melihat, memandang, dan menghayati suatu peristiwa. Ia harus pula mampu menonjolkan suatu hal yang meskipun sudah umum, namun belum terungkap seutuhnya. Karakteristik feature selengkapnya, yang pertama itu ada kreatif, yang kedua subjektif, yang ketiga informatif, yang keempat menghibur, dan yang kelima awet. Sekian, terima kasih.